Mas, nanti jangan lupa pulang cepat ya. Aku mau masak sayur asam kesukaanmu. Iya sayang, tapi nanti aku mau mampir ke rumah Lina dulu ya. Dia mau minta tolong pasang atap rumahnya yang bocor akibat angin kencang semalam. Oh, Lina lagi ya mas? Iya sayang, kasihan. Dia kan seorang janda, tidak punya suami yang bisa membantu. Kita sebagai tetanggalah yang harus saling membantu jika tetangga kita butuh pertolongan. Ya udah, aku pergi dulu ya. Sendirian? Terus dia tidak memikirkan aku yang di rumah ini juga sendirian. Dasar laki-laki. Sore itu, Darto datang ke rumah Lina untuk membantu. Tak ada niat buruk, hanya rasa kemanusiaan dan sopan santun antara tetangga. Tapi bagi Sari, pemandangan itu adalah luka. Terima kasih banyak Mas Darto, sudah mau membantu. Aku bersyukur sekali punya tetangga sebaik Mas Darto. Dasar janda tidak tahu malu. Sukanya sama suami orang. Lihat saja nanti, akan kubuat perhitungan. Keesokan harinya, Sari datang ke warung. Senyumnya manis. Tutur katanya lembut, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang benar-benar serius. Aduh, saya kasihan sama Lina itu. Saya dengar dari beberapa orang, katanya sering dikunjungi laki-laki kalau malam-malam di rumahnya. Masa sih? Perempuan janda itu sering dikunjungi laki-laki? Bukankah dia seperti wanita baik-baik ya? Nanti kamu salah mendengar, Sari. Ya, mudah-mudahan saja ya saya salah dengar. Tapi kok saya sering mendengar ada suara langkah malam-malam menuju rumah Lina. Saya kan bertetangga ya, jadi saya tahu betul langkah kaki itu berhenti tepat di depan rumahnya Lina. Wah, kalau begini caranya, berarti dia bukan wanita baik-baik. Kalau sudah berani membawa laki-laki ke dalam rumahnya. Iya betul, tampangnya saja seperti wanita baik-baik. Ternyata tingkah lakunya tidak mencerminkan kebaikannya tersebut. Itulah Bu, saya tadinya berpikir kalau Lina adalah janda yang baik-baik. Tetapi ternyata saya salah. Bahkan suami saya saja pernah datang ke rumahnya untuk disuruh membenarkan rumahnya. Hati-hati Bu, nanti bisa-bisa suami ibu yang diambil Lina. Iya betul, hati-hati loh Bu Sari. Ya, semoga saja tidak ya Bu. Tetapi ibu-ibu juga harus hati-hati. Takutnya suami ibu-ibu juga jadi terpesona sama keganjanannya si Lina. Ya udah ya Bu, saya pulang dulu. Mari. Iya, mari Sari. Gak nyangka ya, si Lina seperti itu ternyata. Iya benar, saya juga tidak menyangka. Dalam sekejap, gosip pun menyebar seperti api yang memakan rerumputan kering. Sari tersenyum tipis, menikmati hasil dari racun kata-katanya sendiri.
Keesokan harinya, Lina pergi ke pasar. Saat tiba di pasar, dia mendengar beberapa orang yang sedang menceritakan dirinya. Katanya dia wanita yang baik-baik, tetapi nyatanya dia sering membawa laki-laki kalau malam-malam ke rumahnya. Iya betul, hati-hati saja kalau kalian punya suami. Bisa-bisa suami kalian malam-malamnya ke rumahnya dia. Lina pun bergegas pulang sambil merasakan kesedihan yang sedang dia alami. Siapa yang tega mencebar fitnah seperti ini? Padahal aku tidak pernah membawa laki-laki ke rumahku saat malam-malam. Tega sekali orang yang memfitnahku. Hei, apa kalian sudah mendengar? Katanya Lina suka dikunjungi laki-laki saat malam-malam. Bahkan Darto saja sering ke sana katanya. Hei, Darto, benarkah kau sering ke rumah janda Lina saat malam-malam? Wah, enak sekali ya kau. Sudah punya istri, tetapi masih bisa mengejar janda. Iya betul, sekalian saja nikahi janda itu, biar kamu bisa punya 2 istri. Siapa yang berani memfitnah aku seperti ini? Wajah Darto memerah antara marah dan kecewa. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Sari, kamu dengar gosip tentang Lina? Gosip apa, Mas? Aku nggak tahu apa-apa. Katanya dia perempuan gak baik-baik yang sering membawa laki-laki saat malam-malam ke rumahnya. Tapi aku tahu itu bohong. Entahlah, Mas. Aku juga tidak tahu. Mungkin saja kan, memang benar dia membawa laki-laki ke rumahnya. Secara kita kan tahu bahwa dia adalah janda. Ya wajar saja kalau dia sering membawa laki-laki. Tetapi dia kan wanita baik-baik. Kita sebagai tetangga saja tahu dia wanita yang baik. Halah, bela saja terus perempuan janda itu. Bukan seperti itu, sayang. Aku hanya membela kebenaran. Sudahlah, Mas. Aku capek. Aku mau istirahat dulu. Saat Darto sedang terlelap, Sari pergi keluar untuk mengambil sendal Darto dan menaruhnya di depan rumah Lina. Saat itu juga Darto terbangun dari tidurnya dan mencari Sari. Sari, sayang, kamu di mana? Kemana perginya istriku malam-malam begini? Mungkin saja dia di luar. Saat Darto di luar, dia melihat Sari yang sedang mengisi sendal milik Darto di depan rumah Lina. Biar seolah-olah ada lelaki yang datang ke rumah Lina. Namun, hal itu diketahui oleh Darto. Astaga, Sari, jadi selama ini kau yang sudah memfitnah Lina, yang sering dikunjungi laki-laki saat malam-malam ke rumahnya. Aku tidak menyangka kau seperti ini. Mas, maafkan aku. Tapi aku ngelakuin ini semua demi kamu. Supaya kamu tidak berpaling dari janda satu itu. Sudahlah, Sari. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kau tahu sendiri selama ini, aku setia kepadamu. Aku membantu Lina hanya karena ingin menolongnya. Tidak lebih dari itu. Besok pagi, aku ingin kau meminta maaf kepada Lina dan menjelaskan kepada orang-orang bahwa Lina tidak bersalah. Karena dia jadi bahan omongan orang di desa ini. Iya.
Sambil terdiam karena kesalahannya, Sari pun mengiyakan untuk meminta maaf kepada Lina keesokan harinya. Aku ingin meminta maaf kepadamu, Lin, karena aku sudah memfitnah kamu membawa laki-laki saat malam-malam ke rumahmu. Sebenarnya aku cemburu karena Mas Darto sering membantumu. Itulah mengapa aku menyebarkan fitnah itu ke orang-orang yang ada di pasar. Tidak apa-apa, Sari. Aku mengerti perasaanmu. Tetapi asal kau tahu, aku dan Mas Darto tidak ada hubungan apa-apa. Maafkan aku jika sering menyuruh suamimu untuk membantuku melakukan pekerjaan yang aku tidak bisa. Aku juga salah dalam hal itu, Sari. Makanya kamu, Sari, jangan sembarangan memfitnah orang. Jadinya kan malu sendiri. Betul itu. Ya sudah, sekarang kau dengar sendiri kan apa kata Lina? Jadi, mulai hari ini, kita sebagai tetangga harus saling hidup rukun. Jangan saling ada benci ataupun kecemburuan. Sejak saat itu, mereka semua pun hidup rukun dalam bertetangga.